Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Friski Aulia Putri. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Lok Sumawe. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana merancang ataupun mendesain sebuah RPP di mana bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh Bu Yusna ini. Baik teman-teman semuanya, langkah pertama yang harus kita tentukan yaitu bagaimana kita menentukan nama sekolah terlebih dahulu. Di sini saya mengambil nama sekolah yaitu SMP Negeri 1 Bayu. Setelah itu kita mengambil kelas 10 ataupun semester 1 dan tidak lupa bagaimana kita menentukan materi pokok tersebut. Di sini saya mengambil materi pokoknya yaitu mengenai menghindari larangan minuman keras, judi dan juga pertengkaran. Baik teman-teman, sekarang kita bagaimana menentukan alokasi waktu tersebut, yaitu 2 minggu kali 3 jam pembelajaran, yaitu sama halnya dengan 40 menit, karena ini merupakan level SMP. Sedangkan kita tadi mengambil SMP Negeri 1 Bayu, makanya disebut dengan level SMP. Sedangkan untuk SMA, yaitu merupakan 40 menit, dan untuk SD, yaitu 30 menit. Baik teman-teman, tadi kita telah membahas bagaimana alokasi waktu tersebut. Langkah selanjutnya yang kita bahas yaitu mengenai kompetensi inti tersebut atau disebut juga dengan KI. Nah, dalam kompetensi ini mengandung 4 aspek. Yang pertama spiritual, kedua sosial, ketiga pengetahuan, dan yang terakhir merupakan keterampilan. KI pertama ini yaitu sikap spiritual, di mana membahas mengenai menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianggapnya. Sedangkan untuk sosial ini yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan juga peduli. Adapun juga pengetahuan ini bagaimana memahami ataupun juga faktual, konseptual, dan juga prosedural ataupun berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan sebagainya. Sedangkan yang terakhir yaitu KI 4 ini keterampilan ataupun juga mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana menentukan kompetensi dasar tersebut, di mana bisa kita ambil dari buku panduan guru yang mana telah diaplikasikan oleh kompetensi inti tersebut. Di sini terdapat yaitu meyakini, terus menunjukkan, adapun juga menjelaskan bahaya tersebut ataupun juga menyajikan dampaknya. Ini merupakan isi materi dari judul yang kita ambil. Selanjutnya ada mengenai indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi ini kita lihat dari KD, di mana inilah menjadi patokan kita saat mendesain indikator pencapaian kompetensi yang dikembangkan oleh KKO. Terlebih dahulu sebelum kita menentukan KKO, mana yang kita pakai, kita harus melihat kelas mana yang mau kita masuki, kelas unggul kah, kelas inti kah. Jika kelas unggul, kita memasukkan KKO-nya, yaitu C1 sampai C6. Sedangkan untuk kelas yang biasa, di bawah standar, yaitu kita memasukkan C1 sampai C4. Dalam indikator untuk peserta didik yang standar lembak ini, maka kita bisa mengurangkannya lagi kepada C3 dan mengembalikan kepada C4 untuk menyetarakan antara kelas unggul dengan kelas yang biasa saja. Baik, langkah berikutnya bagaimana kita menentukan tujuan pembelajaran. Di mana tujuan pembelajaran ini tentunya seorang guru harus membuat materi intinya terlebih dahulu, yaitu pasti memiliki tujuan pembelajaran tersendirinya. Di mana di sini yaitu tujuan pembelajarannya siswa itu harus mampu, misalnya mengenai bagaimana mengidentifikasi larangan minuman keras, judi dan pertengkaran kapan, yaitu sesuai dengan patokan materi pokok tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi pembahasan. Nah, dalam materi pembahasan ini kita harus menyeimbangkan antara KD dengan indikatornya juga, seperti di indikator yaitu menelaah dalil-dalil Al-Quran, menjelaskan bahaya minuman keras, menjelaskan dampak berjudi, dan juga menjelaskan dampak dari pertengkaran tersebut. Selanjutnya kita menentukan bagaimana metode pembelajaran tersebut, yaitu metodenya seperti ceramah, tanya jawab, dan juga kelompok ataupun tebak gambar. Adapun model pembelajaran tersebut yaitu experiential learning, dan juga media yang digunakan yaitu seperti Al-Quran ataupun lembar kerja siswa, dan alat ataupun bahannya ada papan tulis, spidol, alat tulis siswa, dan juga kertas karton. Langkah selanjutnya itu berupa sumber belajar. Sumber belajarnya ini merupakan yaitu berupa Al-Quran,
dan juga buku guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Setelah itu ada yaitu langkah-langkah dalam pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran ini berupa orientasi, persepsi, motivasi, dan juga pemberi acuan. Orientasi ini di mana terdapat melakukan pembukaan dengan salam pembuka, lalu memeriksa kehadiran peserta didik dan juga menginformasikan materi ajar yang akan dipelajari. Yang kedua yaitu ada apersepsi. Apersepsi ini merangkup yaitu mengaitkan materi dengan materi sebelumnya, mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya ada motivasi. Motivasi ini bagaimana? Seperti memberikan gambaran tentang manfaat, memberi pelajaran tersebut, dan juga menyampaikan tujuan pembelajaran tersebut. Yang terakhir yaitu berupa pemberian acuan. Di sini yaitu terdapat memberikan pengetahuan, pembagian kelompok, ataupun juga bagaimana menjelaskan mekanisme pelaksanaan tersebut. Ini termasuk dalam langkah-langkah pembelajaran tersebut. Langkah selanjutnya yaitu kita harus menentukan kegiatan inti, di mana yaitu kegiatan inti harus kita lihat dari model pembelajaran tersebut. Di mana caranya model pembelajaran ini saya mengambil experiential learning, yang mana experiential learning ini proses pembuatan yang menggunakan pengalaman sebagai media pembelajaran ataupun juga pembelajaran. Kegiatan inti ini berupa pengalaman nyata, observasi refleksi, konseptual abstrak, dan juga eksperimen aktif, yang mana mencakup dalam kegiatan inti tersebut. Selanjutnya penutup, di mana berupa seperti guru memberikan tugas di akhir pertemuan, guru memberikan penguatan tentang materi yang sudah dipelajari, dan juga guru menutup pembelajaran dan melakukan doa bersama. Ini mencakup dalam penutup. Adapun yaitu mengenai evaluasi atau penilaian, di mana evaluasi atau penilaian ini sehingga penilaian ini kita memasukkan 3 ranah yang digunakan dalam penilaian, di antaranya ranah kognitif, yaitu ranah yang di dalamnya nilai pengetahuan. Yang kedua afektif, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai sikap. Sedangkan psikomotorik ini yaitu tingkah laku ataupun perilaku. Baik, cukup sekian bagaimana merancang sebuah RPP. Saya Wanda Friski Aulia Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.